Kita lihat Gubernur Jawa Barat. Ada rumah sakit umum daerah di Jawa Barat. Namanya Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan. Nah, kenapa dikasih nama Al-Ihsan? Karena dulu waktu bangunnya kerjasama Pemda dengan basis badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada dari Aceh sampai Papua. Kembali lagi bareng King Cepi dan sekarang kita bisa menyaksikan secara langsung serangan Kang Deddy mulai merujuk ke isu agama, isu syara, dan pelakunya adalah orang-orang yang berasal dari masa lalu. Kenapa gue bilang berasal dari masa lalu? Karena apa, Bre? Habib Rizik ini kan sudah santer menyerang pemerintahan ini dari sejak zamannya Pak Harto ya, Pak Harto ke Gus Dur gitu, ke SBY, lanjut ke Jokowi gitu. Sekarang ke Prabowo dia agak sedikit bungkam, tapi sekarang yang diserang malah Gubernur Jawa Barat, KDM atau Kang Deddy Mulyadi yang kita kenal. Nah, Bre, isu agama ini sekali lagi ya gue bilang adalah isu yang paling gampang banget gitu buat digoreng. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang berketuhanan gitu. Bahkan sila pertama di Pancasila kita itu kan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi intinya kita ini negara yang menjunjung tinggi agama gitu. Kita menomorsatukan agama dan ketuhanan. Makanya ya ini jadi isu yang sangat sensitif sekali tentunya ya di negara kita. Dan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab pasti memilih jalur ini buat ngejatuhin elektabilitas musuh politiknya. Nah, yang sekarang jadi target yaitu Kang Deddy Mulyadi. Habib Rizik di sini mengatakan bahwa katanya Rumah Sakit Al Ihsan itu dulu dibangun atas kerjasama Pemda dan juga Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang kita juga tahu beberapa waktu ke belakang Basnas di Jawa Barat sempat ramai juga, terutama di Kabupaten Tasikmalaya ya, yang sempat viral gitu karena duit Basnas dibeliin mobil pribadi gitu, dibeliin mobil operasional bahasa mereka buat para pengurus Basnas. Yang mana itu juga mengundang kritikan pedas dari masyarakat gitu, karena zakat yang harusnya peruntukannya buat fakir miskin gitu kan, buat anak yatim, malah dipakai buat beli mobil gitu. Apapun alasannya itu, buat operasional ataupun buat apa gitu. Jadi kurang worth it aja gitu rasanya kalau duit zakat harus dibeliin. Kecuali ya tadi gitu, gue lebih ridho dana hibah yang dibeliin mobil operasional itu gitu daripada duit zakat gitu. Karena itu amanah amanah syariah gitu, amanah syariat yang memang harus dijalankan dengan sebenar-benarnya. Nah, di sini Habib Rizik menyinggung soal Basnas. Katanya ya mungkin beliau juga selama ini berafiliasi dengan Basnas ya. Jadi beliau merasa harus membawa nama Basnas gitu untuk Rumah Sakit Al Ihsan itu, yang mana sekarang sudah diganti oleh Kang Deddy Mulyadi, namanya menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Yang menurut gua dan menurut kebanyakan masyarakat Indonesia, Welas Asih itu adalah sebuah nama yang sangat agamis. Ambil zakat. Nah, karena uangnya nih dari umat, dari infak, sodako, zakat, dibangunlah itu rumah sakit umum daerah. Jadi nggak sepenuhnya itu duit dari APBD. Nah, di sini juga dijelasin ya di sebuah artikel bahwa pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Al Ihsan itu tidak menggunakan dana dari Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Berdasarkan informasi yang tersedia, peletakan batu pertama pembangunan RSUD Al Ihsan terjadi pada tanggal 11 Maret 1993. Seumuran ya. RSUD Al Ihsan adalah rumah sakit tipe B milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Informasi mengenai keterlibatan Basnas dalam pembangunan Al Ihsan ini ditemukan dalam konteks ini, melainkan dalam wacana perubahan nama RSUD Al Ihsan menjadi Welas Asih. Jadi kan gorengan soal Al Ihsan ada campur tangan Basnas itu ya semenjak isu ini beredar gitu, semenjak pergantian nama Al Ihsan itu dibesar-besarkan gitu oleh segelintir tokoh.
Nah, tahu-tahu gubernur sekarang minta ganti dengan welas asih. Saudara, kita nggak katakan welas asih itu jelek, tapi ada urusan apa Al-Ihsan diganti dengan welas asih? KDM merubah sebuah nama rumah sakit RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah, milik daerah tentunya ya, bukan milik swasta, dari Al-Ihsan menjadi welas asih. Rame di sosial media yang berkomentar. Salah satu yang berkomentar adalah menganggap nama-nama dari Arab itu lebih baik daripada nama-nama Nusantara. Tapi itu adalah pendapat pribadi. Tapi sebenarnya KDM itu punya tujuan. Apa tujuannya? Adalah untuk rebranding. Karena kita tahu RSUD Al-Ihsan itu punya nama yang buruk karena ada masalah korupsi. Dan untuk merubah citra tersebut, nomor satu ya digantilah dengan nama welas asih. Kemudian ya tentunya servisnya akan dirubah. Janganlah kita terfokus pada sekedar nama karena tidak tahu tujuannya. Sekali lagi, welas asih atau Ar-Rahman Ar-Rahim itu artinya sama. Namun membawa nama Nusantara ke tanah air hanya mengingatkan semangat nasionalisme. Sekali apa kata Bang Mardigu ini. Jadi kalau Habib Rizik bertanya apa urusannya katanya Deddy Mulyadi dengan nama-nama yang berbau Islam gitu seperti Al-Ihsan, sehingga Deddy Mulyadi mengganti nama tersebut gitu kan. Seolah-olah mungkin Habib Rizik berpikir bahwa Deddy Mulyadi ingin menghilangkan citra Islam di dalam nama rumah sakit tersebut yang sudah melekat sedari awal gitu. Justru kita sebagai masyarakat perlu mempertanyakan balik kepada Habib Rizik ya soal apa sebetulnya urusan Habib Rizik ketika nama rumah sakit itu diganti oleh pemerintah Jawa Barat, yang mana menurut Ono Surono saja gitu yang selama ini selalu mengkritik KDM dengan apapun manuver yang dilakukan oleh KDM gitu, mengatakan bahwa itu hak prerogatif gubernur dan tidak perlu didiskusikan dengan DPR gitu. Nah, Habib Rizik urusannya apa justru di sini gitu dalam hal ini? Ya buat Bang Mardigu Uwik ataupun Bosman, ya gua sebetulnya fans dia ya, penggemar dia dari dulu. Yang mana gue juga sering nonton video-video di YouTube channelnya yang cukup menginspirasi sekali gitu, dan banyak sekali gitu perkataan-perkataan dia yang memang membuat pikiran kita jadi terbuka, karena Bosman ini sangat kuat gitu menyuarakan soal keadilan gitu di negara kita. Dari dulu Bosman juga sering mengkritik pemerintah gitu tentang kebijakan-kebijakan yang menurut beliau keliru gitu. Karena menurut gua ya, jam terbang dan pengalaman beliau di dunia bisnis itu sudah luar biasa gitu, sudah melanglang buana. Bahkan kalau memang beliau mau gitu mencabut sahamnya di Singapura, separuh Singapura bisa gelap gitu. Karena ya beliau punya sebuah perusahaan di Singapura yang bergerak di bidang energi listrik. Nah, semoga saja ke depannya kita bisa menyaksikan orang-orang seperti Bang Mardigu ini juga bisa bergabung dan merapat ke pihaknya Kang Deddy Mulyadi dan sepenuhnya memberikan dorongan ataupun bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi, karena ya kita butuh gitu orang-orang yang selalu berkata jujur apa adanya gitu tentang keadaan yang sedang terjadi. Itu makanya mungkin Bang Mardigu saat ini sudah mulai merapat ke kubu Kang Deddy Mulyadi. Semoga saja ya ke depannya ada angin segar lah gitu dalam kolaborasi antara Bosman dengan seorang KDM. Beliau itu kan sebagai ulil amri, ya, punya pemegang kekuasaan, tetapi bukan raja yang bisa melakukan apa saja. Kalian sadar nggak sih belakangan ini Kang Deddy itu sering diserang gitu oleh tokoh-tokoh yang mengatasnamakan tokoh agama gitu. Ya ini resiko dan konsekuensi yang harus dijalani oleh Kang Deddy Mulyadi gitu, karena Kang Deddy Mulyadi tidak melakukan branding terhadap dirinya di sisi keagamaannya gitu. Jadi ya wajar lah gitu kalau memang lawan politiknya menggunakan isu agama dan sara untuk menyerang Kang Deddy Mulyadi, karena selama ini ya Kang Deddy tahu sendiri ya, ketika dia puasa Senin Kemis saja gitu, dan pada saat dia berbuka ada salah satu orang yang membuat konten dan menanyakan soal puasanya, Kang Deddy langsung marah gitu. Urusan ibadah, urusan saya sama Tuhan gitu. Nah itulah sebenarnya yang menjadi kekaguman masyarakat terhadap seorang Deddy Mulyadi. Jadi agama itu nggak perlu dibesar-besarkan gitu. Jadi kita itu nggak perlu membranding diri kita bahwa kita orang yang paling agamis gitu. Toh juga pada akhirnya khalayak banyak akan menilai gitu. Sejauh mana
agama dipegang oleh seorang pemimpin gitu. Jadi ya kita sekarang udah bisa menelaah lah intinya sejauh mana gitu keimanan dan juga keagamaan Kang Deddy Mulyadi dan juga sejauh mana gitu mereka yang berkomentar terhadap Kang Deddy Mulyadi. Oke. Lihat sebuah konten seorang gubernur berkunjung ke sini konten, berkunjung ke sana konten. Itu bupati ataupun wali kota yang kalian bilang itu gak ada gerak, cuma duduk-duduk. Ya karena dia gak mau mengonteni atau membuat konten hasil kinerjanya dia. Padahal yang kerja bupati ataupun wali kota, tapi dia gak membuat konten. Pejabat yang benar-benar bekerja, yang bukan hanya sekedar konten, adalah pejabat yang memikirkan nasib rakyatnya. Jadi kalau menurut si Om ini tadi katanya pejabat yang benar bekerja itu adalah pejabat yang mengurusi rakyatnya, bukan segala sesuatunya dikontenkan. Ini maaf ya, ada pejabat yang diem-diem aja dan gak ada perubahan gitu di daerah yang dia pimpin gitu. Banyak lah. Bahkan justru sebenarnya pejabat yang kurang merakyat, pejabat yang jarang banget gitu terjun ke masyarakat, itu indikasi korupsinya lebih besar sebetulnya gitu. Gua nggak nyalahin pejabat yang nggak pernah muncul di sosial media, nggak gitu. Gua nggak memvonis semuanya yang nggak muncul di sosial media itu nggak benar gitu. Nggak, ada juga memang yang nggak muncul nggak benar. Nah kebetulan Kang Deddy Mulyadi ini tipe pemimpin yang menjunjung tinggi transparansi. Kenapa gitu kan? Beliau selalu mengkonten-kontenkan setiap kinerjanya dan apa yang beliau kerjakan itu selalu dipublikasikan lewat media sosial pribadinya. Karena apa? Keuntungannya banyak gitu. Ya contoh pertama gitu. Jawa Barat bisa memangkas anggaran sosial media dan anggaran promosi, di mana itu memakan biaya yang cukup besar. Karena beliau memiliki akun media sosial pribadi dan pengikutnya sudah banyak, jadi anggaran itu dihapus, bisa direlokasikan untuk anggaran yang lain. Nah, di sini catatannya. Nah, baru satu kan. Yang kedua, masyarakat bisa tahu. Masyarakat bisa tahu dan juga mengetahui serta mengerti bagaimana kiprah seorang pemimpin harusnya bekerja untuk daerah yang dia pimpin. Nah, di sini juga masyarakat sudah mulai dibuka pikirannya oleh manuver-manuvernya Kang Deddy Mulyadi saat Kang Deddy terjun ke masyarakat dan membantu warga yang miskin gitu kan, saat Kang Deddy melakukan kebijakan yang sepenuhnya pro terhadap rakyat gitu. Jadi rakyat tahu Kang Deddy juga buka-bukaan nih soal selama ini ternyata ada anggaran baju dinas untuk bupati, untuk wakil, untuk gubernur, untuk sekda, untuk wakil gubernur, untuk wakil bupati yang nilainya nggak sedikit. Yang kalau dialokasikan untuk anggaran yang lain itu bisa sangat bermanfaat sekali buat masyarakat. Kita kan nggak tahu nih ya sebelumnya. Gua pribadi nih kan gua nggak tahu bahwa ternyata ada anggaran baju dinas yang nilainya menurut gua ya gua bisa beli mobil gitu dengan anggaran baju dinas gubernur gitu kan. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika Kang Deddy mengkontenkan kerjaannya, ketika Kang Deddy mengkontenkan seluruh aktivitasnya, itu ya sangat bermanfaat buat masyarakat dan juga tentunya akan lebih transparan lagi gitu ke depannya. Anggaran, soal kemana saja uang negara dipakai. Apalagi gubernur yang sekarang. Nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Hati-hati, ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Astagfirullahaladzim, ini kan udah merujuk ke fitnah ya bro. Jadi sebenarnya Habib Rizik nggak perlu sih bilang kayak gini gitu. Sampai Jawa Barat sebentar lagi bakal jadi provinsi berhala. Ya beliau juga ngomong sebenarnya nggak berdasarkan bukti, nggak berlandaskan bukti yang konkret. Harusnya ya sekelas beliau ya, sekelas ulama lah gitu, dipandang masanya juga banyak gitu, pengikutnya banyak. Ya kalimat ini tadi menurut gua ya cukup provokatif lah gitu dan bisa menimbulkan huru-hara ke depannya gitu. Sementara sampai hari ini pun ya pengikut beliau masih banyak gitu. Seharusnya seorang tokoh agama ataupun ulama seperti beliau ini harus bisa mendamaikan gitu. Harus bisa mencairkan suasana. Ada huru-hara atau kegaduhan yang terjadi di dunia politik, ya beliau seharusnya bisa menjadi sesosok guru gitu yang bisa menenangkan
apa yang menjadi kegaduhan di dunia politik selama ini, bukan malah ini memprovokasi dan juga apa istilahnya membuat fitnah lah, membuat fitnah yang sama sekali tidak berdasar sih menurut gua. Semogalah kedepannya Habib Rizik bisa lebih tabayun lagi gitu terhadap kehidupannya pribadi lah tentunya gitu. Jangan dulu lah mikirin hal-hal besar gitu yang memang sebetulnya bukan kapasitas dia. Pegawai yang malas masukin barak tentara. Nanti saya bilang dalam waktu tidak terlalu lama, sekitar bulan Juli, nanti orang mabok di jalanan, anak orang dewasa bikin rusuh di mana-mana, itu akan masukin sama saya barak tentara. Kemudian dan tetapi kalau itu ada metodologinya, dia kan punya istri. Nah, nanti akan dipekerjakan dalam pekerjaan konstruksi pemerintah. Nanti ikut jadi tukang macul di Sumedang, ikut jadi tukang nembok, ikut jadi tukang ngaduk, ikut beresin kabel. Tapi mereka mendapat honor dari pekerjaan. Nanti nggak ada lagi yang begitu di Jawa Barat. Nanti bertahap, ya. Jadi kan tahapan-tahapannya jelas ya. Bagaimana Kang Deddy membangun Jawa Barat itu mulai dari nol gitu. Hingga dia suatu saat mungkin akan mencapai goalsnya gitu dari tujuan-tujuannya selama ini. Itu yang terpenting sih buat kita. Ya kita itu harus memilih pemimpin yang tahu tujuannya minimal gitu. Tahu tujuannya. Karena apa? Pemimpin yang tahu tujuannya kita nggak bakal disengsarakan gitu. Ya. Cuman kan tujuannya ya tujuan untuk kepentingan masyarakat seperti yang selama ini dilakukan oleh KDM, bukan tujuan untuk mencari keuntungan. Yang bahaya itu kan. Jadi ada 3 karakter pemimpin nih Bre, di sini gua jelasin. Pemimpin yang tahu terhadap tujuannya. Kedua, nah ini udah mulia sekali ya, pemimpin yang sudah tahu tujuannya itu artinya dia tahu gitu apa yang harus dia kerjakan dan tahu pencapaian apa yang harus dia kejar gitu. Ini yang pertama nih, pemimpin yang paling bagus. Yang kedua, pemimpin yang nggak tahu tujuannya. Apa? Seperti apa pemimpin yang nggak tahu tujuannya itu? Adalah pemimpin yang menjadi seorang pemimpin itu karena jalur hoki gitu, karena kebetulan ya dia punya duit gitu ataupun keluarganya juga pejabat gitu. Dia sudah punya akses lah gitu masuk ke dunia politik dan kebetulan dia jadi gitu. Nah, setelah jadi dia nggak tahu nih mau berbuat apa karena pengalaman politik minim dan juga dia juga kurang menjiwai di dunia politik, dia nggak paham banyak soal politik, jadi harus belajar dulu dan di dalam proses pembelajaran tersebut ya pastilah ada sesuatu yang dikorbankan kan karena namanya juga belajar gitu. Kita aja belajar motor kadang lumpur dulu, kadang masuk siring kan. Tapi it's okay gitu. Nggak apa-apa. Asal dia mau belajar demi kepentingan rakyat, demi kepentingan masyarakat umum. Nah, yang ketiga ini yang paling buruk. Pemimpin yang sebelum dia jadi pemimpin tujuannya buat cari keuntungan. Dan itu yang paling banyak banget di negeri kita. Ya kan? Jujur aja lah, jujur aja. Semua orang yang mau jadi pemimpin, rata-rata gitu, bukan semua, rata-rata, mayoritas orang yang mau jadi pemimpin itu pasti dia mau cari keuntungan. Entah dalam segi hal apapun, entah keuntungan itu berupa materi ataupun akses gitu kan. Ya banyak banget lah pokoknya. Pemikiran-pemikiran dia soal keuntungan ke depannya gitu setelah menjabat jadi seorang pemimpin. Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide dia untuk membarakkan anak-anak nakal itu kan. Itu memang ide konyol. Ide konyol? Ya bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan adalah tubuh. Anak itu perlu berimajinasi itu. Jadi kenakalan anak-anak itu ya itu bagian dari upaya dia untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Bukannya waktu itu argumennya adalah kedisiplinan, termasuk disiplin pikiran, itu dibutuhkan. Nakal karena tidak disiplin secara pikiran. Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body itu. Docile body itu gitu. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin. Disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh. Yang artinya murid. Nah murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Jadi gini Bung Rocky ya, gini ya.
Kalau anak itu udah mabuk-mabukan, kalau anak itu udah narkoba gitu, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa itu imajinasi yang harus dilindungi gitu? Anak nakal itu nggak ada kaitannya dengan apa, imajinasi yang Bung Rocky maksud gitu. Jadi Bung Rocky ini nggak paham konteks sebenarnya. Beliau memang orang pintar gitu. Cuman beliau nggak paham konteksnya, nggak tahu ya beliau entah ada yang nunggangi di belakangnya apa gimana. Gue yakin beliau ini orang cerdas kok gitu. Beliau tahu apa ya keputusan yang diambil oleh Kang Deddy itu ya sebenarnya demi kebaikan generasi muda ke depannya gitu. Cuman ya beliau terlalu memaksakan sih menurut gua, terlalu memaksakan untuk berkomentar soal ini gitu, soal balap militer ini yang mana beliau juga sempat mengatakan kebijakan yang dangkal katanya kan. Gubernur membarak militerkan siswa-siswa nakal gitu. Karena di sini menurut gua ya kenakalan itu nggak ada hubungannya sama imajinasi gitu. Ya masa anak yang udah main narkoboy sama minum-minuman keras itu imajinasinya harus dilindungi oleh pemerintah gitu. Bukannya malah ngerusak ya gitu. Anak-anak yang ikut tawuran gitu. Jadi tawuran itu imajinasinya imajinasi macam apa gitu. Coba Bung Rocky jelasin gitu. Kalau memang imajinasi itu harus dikembangkan dan harus dilindungi dan harus diberdayakan oleh negara gitu. Jadi tawuran itu imajinasi yang jenis apa gitu. Alasan negara harus melindungi anak-anak tawuran itu apa? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara tuh. Tentara itu ya udah komando ya komando, nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Nah, Deddy Mulyadi salah di dalam memahami itu. Jadi Deddy Mulyadi itu ucapin itu sebagai seorang demagog aja, bukan sebagai pedagog. Kalau dia pedagog dia akan bilang periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang Nggak ada itu hubungannya juga. sama kurikulum, Bung Rocky. Ini nggak ada hubungannya sama kurikulum. Jadi kurikulum itu kan sistem pendidikan yang diterapkan oleh negara gitu. Sementara ini anak nakal. Kalau memang Bung Rocky merasa mereka itu harus diperiksa secara psikologi, itu kan kewajiban KPAI sebenarnya. Yang selama ini nggak ada kerjaannya, terus ketika gubernur melakukan aksi, ya mereka juga komentar, ngehujat gitu. Bahkan ya mencaci maki Kang Deddy Mulyadi, mengatakan Kang Deddy Mulyadi melanggar hak asasi manusia. Gitu. Jadi semua ada tupoksinya. Dan selama ini nggak berjalan. Ketika ada yang bekerja gitu, buat meminimalisir tawuran, narkoba di kalangan remaja, minum-minuman keras, semua berteriak. Semuanya protes. Padahal Kang Deddy Mulyadi bisa lo ngebalikin, lu semua kerja apa gitu. Dari dulu apa yang udah lakuin buat generasi bangsa ini? Ya kayak Bung Rocky lah gitu. Bung Rocky, pencapaian Bung Rocky buat kepentingan nasional apa sih gitu kan? Ya dari dulu gue lihat gini-gini aja mondar-mandir di TV gitu kan. Yang sering ngundang beliau juga cuma TV One doang sih. TV yang lain nggak ada, jarang gitu kan. Dan juga paling yang ngundang beliau ke podcast ini ya stand up komedian semacam ini gitu kan. Paling ya sesekali mampirlah ke Om Deddy gitu. Jadi apa sih gitu yang udah dia sumbang buat negara gitu, yang udah beliau lakukan buat negara. Satu yang pernah gua catat ya dari omongan Bung Rocky Gerung ini, satu yang gua ingat. Beliau pernah mengajar di Megawati Institute, sebuah sekolah pengkaderan PDIP. Ya itu yang gue ingat. Dan itu juga yang beliau banggakan. Katanya dengan beliau mengajar di Megawati Institute itu beliau sudah menyumbang pikiran buat negara. Tapi pada akhirnya kader-kader PDIP sekarang seperti apa gitu. Ya gua nggak ngejelek-jelekin PDIP ya di sini. Ya masyarakat lah yang menilai gitu. Gimana sekarang PDIP, gimana manuver-manuver PDIP dari pangkal hingga ke ujung gitu kan, dari atasan hingga bawahan. Padahal imajinasi tumbuh, maka dia ya udah dia ngebandel aja di sekolah. Katanya untuk pesantren yang membutuhkan, tapi puluhan miliar dana hibah justru mengalir ke yayasan yang terafiliasi elit politik. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sedang meninjau ulang penyaluran dana hibah untuk pesantren. Deddy menilai terjadi penyimpangan penyaluran dana bantuan. Bukannya ke yayasan kecil yang butuh bantuan, tapi malah ke yayasan tertentu yang dekat sama partai dan tokoh politik.
Salah satu yang disorot yakni Yayasan Perguruan Al-Rushan punya mantan Wakil Gubernur Jabar UU Rushanul Ulum. For your information, UU menjabat Wagub pada 2018 mendampingi Gubernur Ridwan Kamil. Tahun 2020 bantuannya masih kecil-kecil, 59 juta rupiah di SMKS Al-Rushan Tasikmalaya dan 600 juta rupiah di SMK Al-Rushan Manonjaya. Tapi setahun kemudian langsung melonjak drastis. Tahun 2021 STAI Al-Rushan dapat 10 miliar untuk pembangunan gedungnya. Nah, dana itu berasal dari Dinas Perumahan. Gak berhenti di situ, tahun 2022 dan 2023 giliran Biro Kesra yang mengucurkan dana. STAI Al-Rushan dapat 30 miliar ditambah 2,5 miliar untuk pesantren milik politikus P3 ini. Sampai sekarang mantan Bupati Tasikmalaya 2 periode ini masih belum ngasih klarifikasi apapun. Setelah jabatannya berakhir di 2023, UU memang tidak aktif di internal P3. Kira-kira gimana ya habis ini? Coba komen ya. Nah, jadi kan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi saat ini sebenarnya udah tepat lah gitu. Jadi bukan kita semua sebagai masyarakat ini mempermasalahkan dana hibah gitu. Masyarakat yang mendukung kebijakan Kang Deddy untuk memberhentikan sementara dana hibah itu ya bukan berarti masyarakat yang sedari awal sudah tidak setuju dengan dana hibah gitu. Apalagi ini konteksnya untuk pesantren dan untuk lembaga-lembaga yang berafiliasi di bidang keagamaan. Hanya saja kan selama ini penyalurannya kurang tepat gitu, Bro. Nah, Yayasan Al-Rushan ini kan kebetulan milik ex Wagub Jawa Barat, yakni Pak UU Rushanul Ulum, yang kebetulan nama yayasannya juga Yayasan Al-Rushan. Sebenarnya kan kurang pas aja gitu kalau memang yayasan sekelas milik Wagub mendapatkan suntikan dana hibah yang nominalnya mencapai hampir 45 miliar. Nah, sedangkan banyak yayasan-yayasan yang sampai saat ini masih mencoba mengembangkan lembaganya gitu, yang memang masih empet-empetan soal dana gitu, soal mulai dari pembangunan sampai pembiayaan operasional yayasannya yang malah nggak dapet gitu. Bahkan ada temuan yang sangat membikin warga Jabar tercengang juga, bahwa ada selama ini sebuah lembaga yang merekrut sebuah yayasan gitu, yang merekrut yayasan-yayasan lainnya kan, berkumpul menyatukan diri gitu untuk supaya menyerap dana hibah dari provinsi sebesar-besarnya gitu. Padahal temuannya bahwa yayasan yang didaftarkan tersebut hanya dikasih 15 juta gitu kan, sementara per yayasannya nominalnya sampai mencapai 2 miliar gitu. Jadi ya itu kan oknum sebenarnya yang untung besar gitu kan dari kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, itu yang coba diberantas oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi ya sekali lagi gitu, di mana ada peluang korupsi yang ditutup, maka bakal banyak sekali oknum yang teriak, entah menyuarakan soal apa saja. Kedepannya Kang Deddy sebenarnya harus lebih hati-hati lagi, karena dengan tertutupnya celah bagi para koruptor, Kang Deddy ini bakal semakin digoreng gitu oleh musuh-musuh politiknya dalam hal apapun, terutama yang santer sekarang sedang berjalan ini dalam isu agama atau SARA gitu. Pasti. Dan gue juga udah mewanti-wanti gitu, bahwa kedepannya bakal isu agama yang pasti digoreng gitu. Nah, Bro, makanya kita nih ya selaku masyarakat yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran gitu harus bersatu padu, bersinergi untuk mengawasi terus ke depan bagaimana supaya agar pemimpin yang kita cintai itu dapat hidup dengan aman gitu sampai mencapai tujuannya yang mulia dan tujuan yang merupakan sebesar-besar tujuan buat kepentingan rakyat. Kita doakan juga semoga Kang Deddy Mulyadi tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita juga semua ya semoga
sehat walafiat dan dilancarkan segala urusan kita. Dan bagi para politisi yang selama ini merasa bahwa mereka sudah benar padahal perilaku mereka itu koruptif, semoga secepat mungkin disadarkan ya oleh Tuhan. Nggak apa-apa, basing gitu, bebas. Tuhan mau memperingatkan mereka lewat jalur apa saja gitu. Kita juga nggak ngedoain bahwa Tuhan bakal memberikan azab gitu kan. Yang jelas ya masalah memperingatkan orang yang sedang dalam kesesatan itu ya terserah Tuhan gitu. Itu hak prerogatif Tuhan. Yang penting ya kita sebagai masyarakat selalu berdoa agar supaya kedepannya negeri kita bisa lebih baik lagi, menjadi negeri yang sehat gitu. Menjadi negeri yang memang menjunjung tinggi kejujuran. Baik bro, sampai di sini dulu videonya kali ini dari gua. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik, ada hal baik yang bisa kita ambil. Gue doain juga semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, mulus rahayu berkah selamat, tidak ada kekurangan satu apapun. Dari mulai keluarga, kesehatan, ekonomi, semualah pokoknya gue selalu ngedoain kalian semua. Dan gue juga minta doa dari kalian semua, semoga ya gue tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gue King Cepi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.